Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Wakabariskim, yang saya hormati Pak Karopenmas, Pak Ramadan, yang saya hormati Pak Diri Cyber, Pak Adi Fikit, dan yang saya hormati rekan-rekan media yang telah hadir pada acara press release sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian yang telah dari tadi mungkin menunggu 4 jam 3 kita bisa mulai untuk kegiatan press release ini. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan arahan Bapak Presiden bahwa terkait perang terhadap kejahatan cyber, karena kebocoran data dan lain sebagainya di bidang cyber ini merupakan kejahatan yang berpotensi terhadap merugikan keuangan negara, bahkan juga bisa mempengaruhi perekonomian dunia. Karena itu Pak Kapolri juga memerintahkan kepada kami untuk serius dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum di bidang siber. Dan akhirnya dalam mendukung kegiatan tersebut, kita telah melakukan satu pengungkapan kasus di bidang siber, yaitu pengungkapan pendaftaran IMEI secara tanpa hak atau melawan hukum. Pendaftaran IMEI atau International Mobile Equipment Identity. Pokok perkaranya adalah pendaftaran IMEI ilegal secara melawan hukum pada aplikasi CEIR, Centralized Equipment Identity Registration, mana dasar kegiatan kita adalah adanya laporan polisi nomor LPB 0099 2 Romawi 2023 SPK di Barreskrim tanggal 14 Februari 2023. Dari hasil pengungkapan ini, kita sudah mengamankan 6 orang tersangka, di antaranya adalah pemasok device elektronik ilegal tanpa hak melalui tahapan biaya masuk, yaitu inisial P, D, E, dan B, dan semuanya adalah swasta. Kemudian juga kita mengamankan inisial F, oknum ASN di Kemenperin, dan juga inisial A, oknum di ASN di Ditjen Bea Cukai. Kita juga telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan 4 orang saksi ahli. Dengan kronologi singkatnya adalah pada tanggal 10-20 Oktober 2022 telah terjadi pengunggahan IMEI ke dalam sistem CEIR milik Kemenperin sejumlah 191.965 buah IMEI. Ketahui ada juga akun e-commerce yang menjual jasa buka blokir IMEI dengan mengatasnamakan Kemenperin secara tidak sah. Dan modus operandi pelaku ini adalah tidak melakukan proses permohonan IMEI ini hingga mendapatkan persetujuan Kemenkominfo atau secara tanpa hak langsung memasukkan data IMEI tersebut ke dalam aplikasi CEIR. Jadi apa yang telah dilakukan oleh para pelaku ini selama 10 hari, ada dugaan kerugian negara, di mana kalau rekapitulasi IMEI ilegal sejumlah 191.965 buah ini, kalau dihitung dengan PPh 11,5%, kira-kira sementara dugaan kerugian negara sebesar 353.748 juta. Dari para pelaku ini dipersangkakan adalah pasal 46 ayat 1, junto pasal 30 ayat 1, kemudian pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1, pasal 51 ayat 1, junto pasal 35, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan mana dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Terus sementara yang saya sampaikan nanti secara teknis, detail akan disampaikan oleh Pak Dir Siber. Silakan Pak Dir Siber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabareskrim, Bapak Wakabareskim, Bapak Karopenmas, Wadir Cyber dan Kasubdit, serta rekan-rekan sekalian. Mohon izin kami meneruskan
secara detail. Jadi kejadian yang berhasil kami ungkap ini berawal kami mendapatkan surat dari Dirjen Hilmet yang menyatakan bahwa telah terjadi dugaan pemasukan data secara ilegal. Kemudian berdasarkan hasil rapat koordinasi yang kami lakukan bersama tim, pada saat itu juga diundang dari stakeholder cyber lainnya, termasuk dari BSSN. Disitulah tim memutuskan bahwa cyber Barreskrim bisa turun. Setelah itu kami melakukan investigasi bersama. Kemudian juga kami melakukan investigasi melalui e-commerce yang menawarkan jasa pembukaan email. Nah, di sini kami akhirnya bisa mengungkap kasus ini. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa secara prosedur untuk pendaftaran ataupun registrasi email itu ada empat cara. Yang pertama adalah melalui operator seluler, di mana ini bisa digunakan oleh setiap turis asing yang masuk ke wilayah Indonesia, dan ini batasnya tidak lebih dari 90 hari. Kemudian yang kedua adalah melalui Kemenkominfo. Ini yang bisa mengakses ini adalah tamu VIP ataupun VVIP kenegaraan. Kemudian selanjutnya melalui bea cukai, seperti rekan-rekan mungkin membeli handphone di luar negeri, kemudian masuk ke pelabuhan ataupun masuk ke bandara bisa didaftarkan. Ini yang memiliki kewenangan adalah bea cukai. Dan yang terakhir yaitu melalui Kementerian Perindustrian. Nah, di sini adalah rekan-rekan pengusaha, baik itu yang produksi handphone ataupun importasi handphone. Nah, disinilah permasalahan terjadi, ya, di poin keempat. Jadi proses pengajuan izin email di Kementerian Perindustrian adalah yang pertama, jadi perusahaan pemohon ini mengajukan untuk memasukkan ke dalam SINAS secara online. Kemudian diajukan ke Kementerian Perindustrian dan ada bagian yang untuk melakukan verifikasi terhadap data. Setelah itu diberikan persetujuan ke Kementerian Informasi dan dimasukkan ke data namanya program SER atau Centralized Equipment Identity Registration. Nah, tahapan di Kementerian Perindustrian inilah yang tidak dilakukan oleh salah satu tersangka dengan inisialnya F, yang seharusnya di situ ada pembayaran apa segala macam tidak dilakukan. Dari proses penyelidikan yang kami lakukan berlangsung antara tanggal 10 sampai tanggal 20 Oktober. Di sini kami menemukan ada sejumlah 191.000 handphone yang ilegal tanpa melalui prosedur verifikasi. Kemudian terhadap pelaku ini kami kenakan pasal Undang-Undang ITE, yaitu pertama pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tentang perubahan nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain. Kemudian pasal 32, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian juga kami juntokan kami lapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman selama kurang lebih 12 tahun ataupun denda sekitar 12 miliar. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Kabar Eskrim. Terima kasih Pak Dirsaber. Mungkin ada rekan-rekan yang enggak jelas ya. Yang terjadi akibat kecurangan itu. Lalu jangan tadi kan disebutkan bahwa yang
Ya, terima kasih. Tadi saya sampaikan tuh yang kerugian negara tadi sekitar 353 miliar. Kemudian untuk yang e-commerce yang nanti kita dalamin dulu. Ya. Pak, tadi kan yang kebocoran itu kurang lebih ada 190.000 ya Pak, kurang lebih. Dan kalau tidak salah, daftar email itu kan juga harus menginput data pribadi. Apakah ada indikasi bahwa data pribadi milik WNI atau WNA juga diperjualbelikan atau ada kebocoran data, mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, kami jawab bahwa dalam prosedur pendaftaran IMEI ini tidak diperlukan identitas pribadi. Ini kan perusahaan. Jadi nanti identitas pribadi itu pada saat yang bersangkutan beli handphone. Nah, yang jelas ini nanti ke depan kami akan melakukan shutdown terhadap 191.000 handphone ini. Ada dugaan kemungkinan nanti kita beli handphone secara resmi ya. Ternyata handphone yang kita beli itu ya ulah mereka ini. Jadi handphonenya adalah handphone bajakan. Ini tadi disampaikan oleh Pak Kaba, ini hanya estimasi ya, estimasi kerugian negara sekitar 353. Karena dari 191.000 handphone ini mayoritas iPhone sejumlah 176.874. Ya, jadi untuk data pribadi nanti pada saat konsumen membeli handphone tersebut, baru di situ ada proses registrasi melalui KTP. Baik, kami menjelaskan peran dari 4 yang swasta ini adalah dia yang memiliki handphone. Jadi dia memiliki handphone, kemudian menyampaikan kepada salah satu pegawai Bea Cukai, dan finalnya untuk memasukkan adalah saudara F. Ya, jadi 4 ini pengusaha yang memiliki handphone, kemudian melalui saudara Bea Cukai ini, kemudian ada lagi nanti tersangka lain yang nanti akan kami bidik untuk menyambungkan daripada saudara F. Jadi saudara F ini operator memang yang dia memasukkan identitas tanpa melalui prosedur yang resmi. Cukup? Lagi lah. Ya, terima kasih. Ini kan peristiwa antara tanggal 10 sampai tanggal 20 Oktober, tapi kan penyelidikan kita tidak ujuk-ujuk ketahuan. Belakangan baru dilaporkan sama kita, makanya LP-nya juga bukan LP tanggal itu, LP-nya adalah pada bulan Februari. Dan ini kan juga merupakan satu joint investigation, dan kalau sudah menyangkut dengan teknologi ini kan bukan suatu hal yang mudah untuk kita ungkap. Gitu. Jadi, itu hanya masalah proses dan teknis saja, makanya tadi disampaikan oleh Pak Dirisi, kita bekerja sama juga dengan Kementerian Perindustrian dalam rangka untuk mengungkap ini. Kemudian ya terkait dengan tadi, ada pihak swasta, ada pihak oknum ASN, ya tentunya ini juga akan terus kita kembangkan, tidak berhenti di sini. Nah, ini kan awal saja kita sampaikan seperti ini, nanti ada proses yang terus akan kita kembangkan, kita akan bantu, karena kalau ada kerugian negara kan sudah ada yang menghitung nanti. Kita di sini setelah ini akan membentuk satgas dalam bentuk di Barreskrim sendiri yang melibatkan beberapa direktorat, baik direktorat siber tentunya yang sudah mengawali, kemudian juga direktorat ekonomi khusus, direktorat Tipiter, dan juga direktorat Tipikor akan kita libatkan. Dan juga kita akan berkoordinasi dengan teman-teman kita yang di PPATK dengan teman-teman kita di BPK. Artinya kasus ini tidak berhenti di sini, kita akan terus terus melakukan satu upaya penyelidikan, pendalaman sampai sejauh mana ini. Dan itulah bentuk komitmen kita untuk tetap tegas dalam melakukan penindakan. Oke ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Lagi deh.
Ya kalau yang kedua saya dulu itu pelaku swasta, ini pelaku perorangan. Kemudian terkait dengan tadi, ya bukan anti, kan dari awal sudah koordinasi kita. Justru setiap laporan dari kementerian itu sudah kita tindak lanjuti, kita kirim ke sana. Ini namanya kan jadi sampaikan joint investigation. Jadi penyelidikannya semua sudah melakukan satu koordinasi dari awal, bukan nanti, tapi sudah dimulai. Dan nanti pun kita lanjutkan koordinasi ini dengan kementerian. Ya, oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Karena masih ada rilis juga nanti dari Pak Ramadan. Kemudian nanti bisa kita mohon doanya rekan-rekan sekalian untuk bisa menindaklanjuti ini dengan lebih baik lagi. yang siber itu bukan ini mau ini ya. Ini bisa dicopot tanpa keluar ya, harus pakai dulu. Aku pakai keluar. Jadi apa duduk Pak? Mohon izin kepada rekan-rekan media, mungkin mohon maaf beberapa minggu kami tidak menjawab apa yang beberapa kali rekan-rekan tanyakan, karena terkait proses penyidikan kami tidak mau spekulasi dan tidak mau memberikan sebelum proses penyidikan yang kita laksanakan terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh PG belum clear proses penyidikannya. Tapi masih yang PG dulu nih, masih yang PG. Pada saat ini kami sampaikan perkembangan terakhir proses penyidikan terhadap kasus penistaan agama dengan terlapor saudara PG. Kami sudah melaksanakan berbagai proses pemeriksaan, yaitu 38 saksi yang sudah kita periksa, kemudian 16 saksi atau ahli yang sudah kami periksa, yaitu meliputi ahli pidana, ahli sosiologi, ahli agama juga ada ahli fikih dan lain sebagainya. Kemudian kami sudah mengantongi satu berita acara interview, yaitu kepada terlapor, yaitu saudara PG, yang pertama kali saat dilaksanakan penyelidikan. Kemudian seharusnya saudara PG kemarin dipanggil untuk pemeriksaan dia sebagai saksi dalam proses penyidikan. Namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan alasan yang disampaikan adalah dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit.
Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Oleh karena itu, kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami. Mungkin itu saja perkembangan terakhir. Lebih lanjut kepada rekan-rekan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Pak, berarti untuk gelar perkara penetapan tersangkanya Panji ini setelah Panji diperiksa atau sudah digelar? Secara formil kami harus memenuhi kewajiban kami untuk melaksanakan pemeriksaan, dan itu dengan panggilan dengan dia sudah memberikan keterangan saat menjadi saksi. Lebih lanjut kami bisa mengetahui sejauh mana perbuatan yang dilakukan ataupun pembelaan yang dilakukan yang nantinya akan kami gunakan untuk proses gelar lebih lanjut. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa penjelasan yang bersangkutan. Penyidik mempunyai kewenangan yang akan dilaksanakan. Tentu saja secara aturan undang-undang ketentuan kita akan menggunakan ketentuan ataupun peraturan yang ada. Saya jawab seperti itu. Pak, penegasan berarti tanggal 1 nanti Panji masih sebagai saksi dipanggil? Kami panggil sebagai saksi untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi perbuatan ataupun yang dituduhkan oleh pelapor. Sampai saat ini kita sudah menerima 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat. Yang kemarin pengaduan ada di Polda Jabar, lain sebagainya, kita tarik semua LP maupun pengaduannya ke Bareskrim. Pak, kalau saya yang soal TPPU-nya Pak? TPPU bukan saya yang menyidik. Ya, kami sampaikan bahwa proses yang sedang ditangani saat ini proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah kasus penistaan agama, dan ini juga bekerja sama dengan Direktorat Cyber. Hari ini istri Panji Gumilang kita panggil pertama tidak hadir. Kita merencanakan panggilannya adalah minggu depan terkait saksi. Kita bisa. Pak izin, kemarin Bapak sempat sampaikan kalau Bapak sudah mengantongi hasil laporan para bukti yang diuji laboratorium dan fatwa MUI sendiri. Kemarin sempat konfirmasi ke MUI, belum ada fatwa itu. Fatwa yang dimaksud seperti apa Pak? Saya sampaikan bahwa hasil lapor sudah ada dan itu adalah yang diperoleh oleh penyidik, dan penyidik hasilnya nanti kita lihat lebih lanjut. Kalau itu memenuhi unsur untuk lain sebagainya di persidangan, saat persidangan misalnya. Kalau saat ini masih dirahasiakan. Fatwa MUI-nya sudah diberikan kepada kami seminggu yang lalu, sudah kita analisa, sudah kita jadikan bahan untuk pemeriksaan, baik itu ahli agama, yang tadi ada ahli fikih dan lain sebagainya, itu sudah kita gunakan. Hasilnya sama seperti jawaban saya kepada hasil lapor. Artinya fatwa itu hanya untuk polisi saja atau general ke masyarakat? Saat ini karena penyidik yang sedang memerlukan hanya diberikan kepada penyidik. Mungkin itu saja. Kita tunggu ya, karena kita mau memeriksa yang bersangkutan terkait poin kritik yang akan kita lihat ya. Walaupun sebetulnya keterangan istri juga bukan sangat belum kita perlukan, tapi nanti ke depan penyidikan akan memerlukan. Oke, sementara itu dari kami update-nya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari kami.
Belum nih, break dulu nih. Tetap pantengin apa gimana? Ini tetap pantengin apa gimana? Pantengin aja ya. Udah. Oke. Itu paling gue ganti baterai kamera ya. Kalau ini gue tetap gue nyalain. Gue matiin dulu, tapi matiin baterai kamera. Iya. Saya tadi asaran dulu katanya asaran dulu. Mau asaran dulu baru mau.
Satu, dua, tiga. Teman-teman yang di luar siap? Hah? Udah nggak usah dihitung. Siap ya teman-teman ya? Belum Pak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Reskrim Polda Jawa Barat, yang kami hormati Kombes Kris Busung dari Densus 88, yang kami hormati Kapolres Bogor AKBP Rio, dan Kasat Serse Polres Bogor, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Sore ini saya akan menyampaikan press release terkait peristiwa meninggalnya Bribda IDF akibat tertembak oleh Bribda IMP. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.40 WIB bertempat di kamar 11 Rusun Polri Cikeas, Jalan Akses Tol Cimanggis Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah terjadi peristiwa meninggalnya Bribda IDF akibat tertembak oleh Bribda IMP. Peristiwa tersebut sedang diproses pidananya oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat, dan proses kode etik oleh Ditpropam Polri. Olah TKP telah dilaksanakan oleh Polres Bogor dengan melibatkan unsur pendukung lengkap yang terdiri dari tim TKP, Inavis, tim Dokes. Juga mengamankan CCTV, bukti 1 unit senjata api rakitan ilegal, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, kemudian baju korban, dan lain-lain. Hasil pemeriksaan penyidik Polres Bogor, ditemukan unsur kelalaian oleh Bribda IDF sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana, namun juga akan dilapis dengan Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51 terkait tentang kepemilikan senpi dan senjata tajam tanpa hak. Ditpropam Polri telah melakukan gelar perkara yang melibatkan satker terkait
yaitu Itwasum Polri, Dipkum Polri, ESDM Polri, Dippropam, Biro Wasidik Baris Krim Polri, Densus 88 Anti Teror Polri. Dengan hasil gelar perkara menetapkan 2 terduga pelanggar atas nama Bribda IM dan Bribka IG melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan dilaksanakan patsus atau penempatan khusus di ruang sel patsus Biro Propos di Propam Polri, serta proses penyidikan tindak pidana oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat tetap dilaksanakan. Penjelasan di atas, ditemukan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Bribda IDF, Bribda IM dan Bribka IG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI nomor tahun 2003, pasal 8 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 6 huruf A dan B, Perpol nomor 7 tahun 2022 terhadap kedua personel tersebut. Sekali lagi, saat ini kedua terduga pelanggar tersebut telah dilakukan patsus di Biro Propos di Propam Polri. Kami sampaikan, Polri berkomitmen menindak tegas dan objektif dalam peristiwa ini. Dan saat ini dalam proses pidana juga proses kode etik profesi Polri. Baik rekan-rekan, itu yang kami sampaikan. Ya. Bersama kami ada Kapolres, ada Dirpidum, Direktur Reskrim Polda Jabar. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, dari kanan ya. Oke, yang lain? Oke. Ya, silakan. Pak, ini ada pengamat yang menilai untuk melibatkan pihak eksternal untuk ikut menyelidiki kasus ini. Nah, kemudian apakah dari pihak Polri sendiri akan mengikuti rekomendasi ini untuk mencegah rekomendasinya? Melibatkan pihak eksternal, Pak, terutama keluarga untuk ikut mungkin ikut otopsi, kemudian diundang rekonstruksi dan segala macam untuk mencegah terjadinya asumsi politik yang tidak objektif belajar dari kasus Sambo kemarin. Oke, cukup etika dulu ya. Sebelum dijawab, kami persilakan Pak Kapolres Bogor untuk menyampaikan kronologisnya dulu ya. Terima kasih Jenderal atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Mohon izin kepada teman-teman media, kami akan menjelaskan kronologis kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kecamatan Cikeas, Gunung Putri. Yang pertama, waktu kejadian yaitu hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP-nya, Aspol Polri, Jalan Akses Tol Cimanggis, Cikeas Pudik,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kronologis kejadian pada hari Minggu, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 pukul 20.40 waktu Indonesia Barat di Rusun Polri, tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AY, dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan saksi AY, tersangka IM memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada dua orang saksi tersebut ke dalam tasnya dan sambil memasukkan magazin ke dalam tas. Dari hasil rekaman CCTV yang kami dapat menunjukkan pada pukul 01.39 menit lewat 09 detik korban ID memasuki kamar saksi AN, dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Setelah itu terlihat pada rekaman CCTV, saksi AN dan saksi AY keluar dari TKP pada pukul 01.43 detik. Jadi perkiraan kejadian berdurasi dari masuk sampai ada saksi yang keluar selama 3 menit lewat 53 detik. Akibat kejadian tersebut, korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Teman-teman media yang kami hormati, korban atas nama ID 20 tahun merupakan anggota Polri. Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Polres Bogor sebanyak 8 orang saksi, dan barang bukti yang telah kami sita yaitu pertama rekaman CCTV rusun aspal tersebut. Yang kedua adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol rakitan non-organik, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, 1 buah proyektil peluru kaliber 45 ACP, handphone korban, handphone saksi, handphone pelaku, dan yang lain-lain. Lalu Polres Bogor menetapkan jumlah tersangka sebanyak 2 orang, sementara masih dipatsus di Divpropam Mabes Polri dengan inisial IMS, umur 23 tahun, pekerjaan Polri sebagai pengguna senjata api. Yang kedua, inisial IGD, umur 33 tahun, Polri sebagai pemilik senjata api. Pasal yang kami terapkan yaitu untuk tersangka IMS, pasal 338 dan atau
359 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Serta untuk tersangka IGD pasal 338 Junto 56 dan atau 359 Junto 56 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Untuk ancaman pidananya, pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Penyidikan kami laksanakan di Polres Bogor. Demikian Jenderal yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti rekan-rekan pertanyaan rekan-rekan dijawab ya terkait pidana. Sekali lagi ini kasus etiknya ditangani oleh Dipropam Polri. Ya. Kenapa? Karena terduga pelanggar merupakan anggota Densus 88 anti teror Polri dan merupakan satker di bawah Mabes Polri, sehingga penanganan etiknya dilakukan di Propam Polri. Sedangkan kasus ini ditangani di Polres Bogor karena lokus deliktinya di wilayah hukum Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ya, sebelum pertanyaan yang lain, tadi ada 3 pertanyaan yang sudah diajukan. Kami persilakan Dirreskrim Polda Jawa Barat untuk menjawab. Terima kasih, Jenderal. Yang pertama tadi menanyakan terkait dengan pasal senjata api. Jadi dari penyidikan yang kita lakukan, senjata ini dipegang oleh IMS, namun itu pengakuannya adalah milik IG. Nah, saat ini kita masih melakukan pendalaman. Nanti kita akan melakukan konfrontir terhadap 2 orang ini tentang asal-usul senjata. Kemudian yang kedua terkait, tadi ada pertanyaan terkait bisnis senjata. Sejauh ini kami belum menemukan adanya transaksi senjata api. Kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi dan tersangka, sehingga nanti apabila sudah ada jawaban dari mereka nanti akan kita beritahukan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga terkait dengan keluarga korban yang memang ingin dilakukan penyidikan secara transparan, kami pada prinsipnya pihak Polres Bogor akan melakukan penyidikan secara transparan. Jadi dipersilakan nanti pihak keluarga boleh melakukan komunikasi dengan penyidik, sehingga nanti kita bisa membuka hasil penyidikan, hasil otopsi secara transparan. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, 3 lagi ya di sini ya. Oke, di 3. Coba, silakan. Terus sebenarnya kalau dari hasil pemeriksaan terhadap IM ataupun maupun IG sendiri, apa dasar alasan dia menggunakan senjata api rakitan ilegal tersebut terhadap Bribda Ignatius? ya, jadi ya, ini inisial kita biar sama ya, bahwa korban itu inisialnya kita bikin 2 huruf aja ya. Korban itu ID ya. Kemudian untuk kalau di kode etik itu IM ya. Jadi terduga pelanggar ya, atau kalau di pidananya tersangka ya, IM. Sebenarnya kalau namanya itu IMPS.
IMSP, tapi kita bikin 2 huruf aja ya. Jadi sekali lagi penyebutan ya, kalau di pidana itu tersangka, tapi kalau kasus etiknya adalah terduga pelanggar. Jadi bukannya berbeda, tapi memang penanganannya ini ada 2, penanganan secara etik oleh Dipropam dan juga paralel penanganannya secara pidana oleh Polres Bogor. Jadi penyebutannya sudah tersangka ya Pak Kapolres? Siap, sudah tersangka. Oke, silakan Pak Dirpidum yang sesuai pertanyaannya. Terima kasih. Terkait pertanyaan pertama bahwa informasi yang diterima oleh keluarga korban bahwa korban mengalami sakit keras, nanti kami dalami lagi karena belum ada dari kami yang menyampaikan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait peristiwa terjadi, ini IGD ini berada di rumah, jadi tidak berada di TKP. Yang berada di TKP adalah tersangka. Kemudian yang ketiga, terkait dengan alasan menunjukkan senjata, seperti tadi disampaikan bahwa korban datang ke TKP itu sudah larut, sudah pagi. Di kurang lebih peristiwa ini hanya sekitar 3 menit lebih, 4 menit. Jadi seketika korban datang, kemudian tersangka IMS mengeluarkan senjata dari tas dengan tangan kiri, menunjukkan pada korban, dan senjata dalam rangka apa Pak menunjukkan senjata itu? sejauh ini dia hanya menunjukkan saja, menunjukkan bahwa ada senjatanya. Kita meledak. Baik, yang lain? Mbak Yona, Mbak Leli, satu lagi. Oke, 3 ya Mbak Yona dulu. Menurut pengakuan dari IMS tersangka yang melakukan yang pelalai kemudian meletus senjatanya, memang IGD itu tidak rumah. Tapi pengakuan IMS bahwa senjata itu adalah milik IGD. Kepemilikan, pas kepemilikan. Pak Lili. Awalnya saya Pak, kan IG ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 338. Itu disebutkan kan berencana untuk 338. Tidak berencana. Ya, bukan nih. Barang siapa dengan sengaja dan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain dengan ancaman sekian. Pokoknya itu aja Pak. Ya. Artinya gini kan dia tidak ada TKP, tapi dia dikenai tersangka dengan pasal 338. Itu ingin menggali itu saja Pak, kenapa kok bisa jadi tersangka. Dan satu lagi, kalau memang itu kelalaian menembak hanya sekali tapi dikit vital itu di leher, apa benar itu hanya sekali tembakan atau bagaimana? Dokter atau seperti apa hasil dari olah TKP yang dilakukan? Jadi Pak, Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih. Terkait dengan peristiwa sendiri rekan sekalian. Kemudian mengarahkan kepada korban, senjata itu meletus. Sehingga pasal utama sebenarnya adalah kelalaian. Kelalaian mengakibatkan matinya orang. Nah, kita lapis dengan pasal 338 terkait dengan pembunuhan. Dan yang utama adalah tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 karena itu ancaman hukumannya paling tinggi. Ya 3 lagi ya, cukup 3 lagi ya. Betul, ya. 3 lagi ya. Oke, satu lagi. Enggak bilang mabuk, minum. Ya, yang bilang mabuk di sana. Ya. Oke ya.
Jadi saya koreksi tadi ya. Tadi penjelasan tidak ada yang mengatakan mabuk. Minum ya. Jadi kita secara transparan di TKP itu betul. Tapi tidak dijelaskan ada yang mabuk. Tidak dijelaskan. Berarti kalau itu kadar kesadaran dia berapa persen waktu saat kejadian itu, Pak? Oke, silakan Pak Dir jelas. Baik, terima kasih. Ini masih kita dalami rekan Kasela terkait pistol senjata ini, bagaimana antara IMS dan IGD. Ini akan kita konfrontir lebih lanjut. Apakah memang dipinjamkan atau ada hubungan lain, ini sedang mau kita konfrontir supaya lebih jelas. Dan kita nanti akan membuktikan dengan rekaman CCTV. Kapan tersangka IMS datang ke IGD, kemudian bagaimana prosesnya sedang kita lakukan langkah-langkah lebih. Sama anggota, memang sama personel. Baik ya rekan-rekan yang saya hormati, kami sampaikan bahwa kasus ini masih berjalan. Ya, artinya belum sampai final. Proses ini masih berjalan. Baik di etik prosesnya masih berjalan, kemudian di penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bogor juga masih berjalan. Tentu ada tahapan-tahapan lainnya. Bisa jadi akan dilakukan rekonstruksi atau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik lain. Nah, jadi kami akan sampaikan perkembangan daripada update daripada kasus ini. Sekali lagi, dalam penanganan kasus ini komitmen Polri akan menindak tegas. Tidak ada toleransi ya bagi anggota yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Ya, kami pastikan kasus ini berjalan sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Dan juga di etik juga, Pak, kan bawa minuman keras dibolehin, Pak, keras tidak selama, Pak. Oke, mic aja, Pak. Gue matiin ya, udah kelar. Udah, panasnya udah kelar. Oh, ya.